Anies Baswedan sambangi Petamburan, siap-siap politik ayat dan mayat DKI Jakarta akan dibawa dalam skala nasional 2024 mendatang. Saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Izinkan juga kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas doa, atas dukungan, atas perhatian yang diberikan selama kami bertugas. Habib Rizik, minggu depan saya selesai bertugas di Jakarta. Siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kembali. Takbir! Kunjungan si Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan ke Petamburan yang menemui imam besarnya Bani Kadrun Rizik Syihab merupakan peringatan bagi kita semua bangsa Indonesia. Momen Anies Baswedan bertemu Rizik Syihab setelah dia ditetapkan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem. Bisa dibilang itu merupakan alarm dari Anies dan imam besarnya Bani Kadrun kepada kita semua, bahwa politik ayat dan mayat yang pernah mereka mainkan di DKI Jakarta, kemungkinan besar akan kembali mereka mainkan dalam skala yang lebih besar pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 merupakan peristiwa paling kelam sepanjang sejarah pesta demokrasi di Indonesia, di mana cara-cara kotor menggunakan politik ayat dan mayat mereka mainkan sedemikian rupa hanya demi memenuhi syahwat mereka untuk berkuasa. Ancaman-ancaman tidak mensolatkan jenazah orang Islam yang berbeda pilihan dengan mereka. Kala itu menjadi masa yang benar-benar suram bagi warga DKI Jakarta yang merasa terancam akibat politisasi ayat dan mayat yang dilancarkan pendukung Anies Baswedan. Dan kini, setelah 5 tahun berlalu, setelah dia resmi menjadi bakal calon presiden, nampaknya Anies kembali ingin mengulangi kesuksesannya menggunakan cara kotor pada tahun 2017 tersebut. Dan Anies sadar, hanya imam besarnya Bani Kadrunlah yang bisa melakukan cara-cara kotor itu. Makanya dia kembali mengunjungi Rizik Syihab, meminta dukungan seperti ketika dia maju dalam pertarungan Pilgub DKI Jakarta. Tidak lama setelah dia ditetapkan menjadi bakal calon presiden oleh Surya Paloh. Anies sepertinya sadar betul, sekuat apapun dia berusaha cuci tangan atas dosa masa lalunya, menghapus citra dirinya bahwa dia tidak ada kaitan dengan kelompok radikal Bani Kadrun. Hal itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka. Bagaimanapun kerasnya usaha dia membersihkan namanya dari Bani Kadrun, kenyataannya Bani Kadrun terus menempel kepada dirinya, bagaikan kutu busuk yang sudah terlalu nyaman berada dalam tubuh yang ditungganginya. Rasa putus asa Anies Baswedan yang tidak pernah berhasil membersihkan namanya dari Bani Kadrun itulah yang bisa jadi membuat Anies Baswedan mau tidak mau akhirnya dia kembali lagi ke habitat asalnya, yaitu habitat manusia-manusia sampah yang berhasil mengantarkan dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta dengan cara yang sangat kotor dan juga hina. Bagaimana Pak Anies sejak Pilkada Jakarta sampai sekarang agak sulit untuk dilepaskan dalam konteks ini. Makanya kalau ini diibaratkan, sekalipun Pak Anies sudah berusaha sekeras mungkin ingin menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang ganas ini, mereka tetap nempel ke Pak Anies macam gurita itu. Ini ibarat ayam kehilang induknya. Ketika Pak Anies mencoba untuk semakin jauh, mereka semakin mendekat untuk terus menjadi bagian dari politiknya Pak Anies ya. Kalau Anies misalnya ya, itu bisa dikatakan misalnya kalau kita berbicara polarisasi, yang disebut kadrun itu pasti memilih Pak Anies gitu. Itu bisa disurvei itu sebenarnya. Cuman orang tidak akan mau mengatakan itu. Kita sebenarnya tidak nyaman ya kalau selalu dituduh untuk terus menyerang Anies ya. Tapi fakta politik itu bicara bahwa kelompok-kelompok kanan ini seperti orang yang kemudian kelihatan kehilangan induknya, terus nempel seperti gurita. Kalau bukan Pak Anies, kepada siapa lagi harapan politiknya itu? Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Anies sudah kembali ke habitatnya. Topeng dia selama ini yang berusaha membersihkan namanya dari Bani Kadrun, kini sudah kembali dia buka. Selamanya dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya, bahwa dia memang bagian dari Bani Kadrun si penunggang agama, bagian dari kelompok pengasong khilafah yang ingin menghancurkan Indonesia demi tegaknya ideologi sesembahan mereka. Langkah Anies Baswedan bersama kelompok radikalnya yang sudah bersiap bertarung kembali dengan cara kotor seperti Pilgub DKI Jakarta membuat kita semua bangsa Indonesia harus waspada.
Kita mungkin hanya perlu mengamati pergerakan mereka, bagaimana langkah mereka memainkan isu untuk memenangkan si kuda tunggangannya. Jika mereka kembali bermain kotor mengusung politik identitas, memainkan kembali politik ayat dan mayat, maka kita bangsa Indonesia harus melawannya dengan memainkan isu yang lebih kejam dari mereka. Bila perlu, mainkan isu ras bangsa mereka yang merupakan bangsa paling biadab dan bangsa paling jahiliyah di dunia. Liciknya mereka, Nasdem buru-buru capreskan Anies untuk melindunginya dari kejaran KPK. Surya Paloh dan Nasdem itu kan agendanya 10 November. 10 November akan baru mengumumkan pencapresan. Kenapa kemudian ini dilakukan sangat tiba-tiba? Beritanya kemarin, rencananya kemarin, terus kemudian hari ini resmi dideklarasikan. Ada apa kok tiba-tiba sekali? Dan jadwal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem itu berbarengan dengan santernya isu KPK yang akan terus mengusut kasus dugaan korupsi Formula E ini. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Misalkan Anies 2-3 minggu lagi ditetapkan sebagai tersangka, maka itu sama sekali bukan karena ingin menjegal Anies sebagai capres, tapi memang karena masalah-masalah di Formula E itu terlalu jelas untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Pemberitaan tentang diumumkannya Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem semakin kesini semakin santer saja pemberitaannya oleh media. Hingga mau tidak mau pemberitaannya pun melebihi tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun gara-gara pula segelintir manusia yang haus akan ambisi kuasa itu, konsentrasi publik pun terpecah. Yang jelas efeknya sudah pasti membuat publik dalam mengawal kasus tersebut tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketidakpedulian Nasdem dan Anies Baswedan yang mengumumkan ambisinya untuk berkuasa di saat bangsa Indonesia berduka tentu membuat kita semua bertanya-tanya. Ada apa dengan mereka yang terkesan sangat terburu-buru dalam menentukan status Anies Baswedan sebagai calon presiden saat ini? Padahal agenda mereka sebelumnya adalah bulan 11, bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November nanti. Dari sini kita akan mencoba menganalisa kenapa Nasdem begitu terkesan terburu-buru melakukan hal itu. Kita tahu Anies Baswedan saat ini tengah menjadi target utama KPK dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Jakarta. Status Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu masih kuat bagi Anies untuk tidak disentuh oleh KPK. Dan mengingat jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir bulan ini, tentu membuat posisi Anies menjadi lemah dan akan sangat mudah bagi KPK untuk bisa menyentuhnya. Dan untuk menguatkan kembali posisinya supaya dia tidak mudah disentuh oleh KPK, tentu harus ada cara lain untuk membentenginya. Maka dipilihlah cara ini sebagai strategi mereka. Karena posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden tentu akan membuat posisi Anies kembali kuat setelah nanti tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Situasi ini penting, karena jika status Anies Baswedan adalah sebagai calon presiden, kemudian KPK berusaha menyentuhnya dalam dugaan keterlibatannya, tentu Anies akan mendapatkan perlindungan dari para pendukungnya, dan juga dari kekuatan-kekuatan besar yang mempunyai kepentingan dengannya. Skenario inilah yang ingin mereka mainkan, yaitu menjegal KPK dalam mengusut dugaan kasus Formula E Jakarta dengan tuduhan-tuduhan bahwa KPK telah mengkriminalisasi Anies Baswedan karena berusaha maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu isu busuk inilah yang terus dihembuskan oleh mereka dengan narasi bahwa pemerintah ingin menjegal Anies Baswedan melalui KPK yang berusaha mengkriminalisasinya. Apa karena Nasdem sudah tahu bahwa di KPK itu nama Anies hampir pasti akan masuk ke dalam kasus ini, sehingga buru-buru dicapreskan supaya apa? Supaya bisa membentengi, karena status Anies Baswedan itu akan berbeda antara mantan gubernur DKI yang sudah tidak aktif lagi atau calon presiden untuk tahun 2024 ini posisinya lebih lebih kuat, lebih bisa dibentengi. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan.
Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Licik memang cara mereka membentengi seseorang yang diduga bertanggung jawab atas kasus korupsi Formula E, supaya tidak bisa diusut keterlibatannya. Dan yang lebih menjijikan lagi, para pendukungnya justru menfitnah KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantas kejahatan yang merugikan uang rakyat, sebagai lembaga pengkriminalisasi alatnya pemerintah. Namun kita bangsa Indonesia beruntung, Ketua KPK telah menyatakan akan terus mengusut tuntas kasus tersebut, dan tidak peduli atas status Anies yang telah menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Mari kita dukung KPK memberantas para koruptor penjahat bangsa, tidak peduli siapapun yang diduga dan terindikasi sebagai pencuri uang negara.